Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kepada kami sarana untuk bisa memperdalam hidup kami, hidup rohani kami, dengan berdoa, berpuasa. Bantu kami ya Bapa untuk memahami dengan benar dan tepat kapan kami harus berpuasa, kapan kami harus beraskese. Bantu kami ya Bapa untuk semakin mendengarkan kehendak-Mu dan semakin dalam perjumpaan kami dengan Kau. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus dikritik karena para murid tidak berpuasa seperti orang-orang Farisi, seperti tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus menjawab dengan sangat diplomatis bahwa bukan berpuasa demi berpuasa, tetapi berpuasa dengan motivasi yang benar. Artinya apa? Yesus memberikan perumpamaan bahwa selama bersama pengantin, seorang tidak perlu berpuasa karena dia akan berpesta, akan bergembira, bersuka cita. Puasa itu ada waktunya. Bukan hanya ada waktunya, tetapi ada dorongan dan motivasi yang baru. Tanpa itu puasa menjadi tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, Yesus memberikan contoh tentang pakaian yang lama dan pakaian yang baru. Pakaian yang lama yang robek tidak bisa ditampalkan dengan pakaian yang baru, maka akan rusak. Demikian juga dengan anggur yang biasanya dibuat dari kirbat. Kirbat itu seperti kulit binatang lalu dijahit, dimasukkan ke sana. Nah, kirbat ini begitu lama dan kalau ditambahkan dengan anggur yang baru maka kirbat itu akan rusak. Maksud Yesus apa sebetulnya? Maksud Yesus itu bahwa orang harus mempunyai motivasi yang benar. Ya, tidak bisa digabung-gabungkan ketika orang merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, ada sesuatu yang robek, ada sesuatu yang ingin dia dalami. Dia ingin memasuki dunia yang lebih dalam, dunia batin yang lebih dalam, maka dia harus mengubah sikap batinnya dulu, mengubah motivasinya dulu. Nah, jadi puasa itu mempunyai makna yang sekarang ini ternyata punya makna yang jauh lebih dalam untuk kesehatan. Jadi puasa itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan sekedar puasa dan puasa, tapi puasa yang mempunyai suatu motivasi yang dalam. Mungkin secara higienis mengatakan puasa penting dan perlu supaya organ tubuh kita juga beristirahat. Ya, beristirahat, tidak hanya makan terus-menerus seperti mesin yang harus menerus yang harus bekerja terus-menerus, tapi dia juga harus istirahat. Nah, itulah salah satu bentuk puasa yang ditemukan dan itulah yang membantu orang gitu loh, menurut penyelidikan yang terakhir, dan menyehatkan orang sehingga organ tubuhnya juga dibiarkan rileks dulu. Itu yang secara higienis. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa puasa itu untuk apa? Nah, kadang-kali orang ketika ada masalah yang besar, gitu kan, ada masalah yang besar, ada sesuatu problem, ada sesuatu kerinduan yang besar yang mau dicapai, maka itu menandakan bahwa orang ingin lebih dalam, ingin memahami lebih dalam, ingin memasuki menjawab pertanyaan-pertanyaan batinnya yang tak terjawab, yang tak bisa terjawab oleh hal-hal yang biasa saja. Ya. Nah, tentu saja ini butuh latihan, bukan hanya olah fisik tetapi olah batin. Karena dengan berpuasa itu orang diajak untuk berpantang, orang diajak untuk bermati raga, orang diajak untuk tidak mengikuti dorongan-dorongan fisik, dorongan nafsu, dorongan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan kesukaan yang menyenangkan, tetapi dia membatasi diri pada hal-hal tertentu gitu loh. Misalnya di Jawa banyak sekali jenis puasa muti, puasa ngeblong, puasa macam-macam, ada begitu banyak. Ya, tetapi kita lihat di sini motivasinya yang paling penting menurut Yesus adalah berjumpaan dengan Tuhan. Kita dilatih untuk berjumpa dengan Allah.
Nah, kalau kita mengikuti semua dorongan-dorongan fisik kita, dorongan nafsu kita, maka itu justru bukan mendekatkan kita pada Tuhan, tapi menjauhkan kita. Ya, kita diajak untuk menjauhkan dari Tuhan dengan mengikuti dorongan-dorongan tersebut. Atau kita juga perlu memberikan waktu-waktu tertentu, waktu doa tertentu, jam tertentu, ya doa meditasi, doa kontemplasi, doa semedi, ya, di mana kita belajar untuk tidak menggerakkan tubuh, pikiran, segala macam. Di situ kita mencoba mendisiplinkan tubuh kita, mendisiplinkan raga kita, mendisiplinkan mental kita supaya kita bisa dengan sendirinya mengheningkan tubuh raga kita, ya, mendiamkan tubuh raga kita, pikiran kita, supaya nanti kita bisa berkontak, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, lalu Tuhan mengendaki apa dengan diriku? Maka itu pula jadi kita lihat berpuasa itu, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi puasa yang sungguh-sungguh luar biasa. Musa juga, orang-orang besar harus berpuasa besar untuk mendapatkan sesuatu, di samping dia mendisiplinkan tubuh dan raganya, di samping dia mendisiplinkan, mengheningkan pikiran, perasaan dan seluruh dirinya, ya, bisa membeda-bedakan mana yang sebetulnya dorongan nafsu badani, nafsu lahiriah, nafsu psikis, di mana suara Tuhan terdengarkan seperti itu. Kita lihat juga seperti misalnya Elia, ya, harus 3,5 tahun di Sungai Kerit, di mana makanannya diberikan oleh burung gagak. Ya, jadi kita lihat di situ bahwa dia juga berusaha untuk mengenali Tuhan dengan baik. Jadi dengan kata lain di situ puasa bagi orang Katolik adalah suatu disiplin diri, mendisiplinkan badan dan raga untuk bisa berdialog, berkomunikasi dan mengenal kehendak Tuhan. Jadi ada dua sisi. Sisi pertama adalah membuat tubuh raga kita menjadi belajar untuk dilatih untuk disiplin diri, juga mental. Lalu di situ mulai mengenal apa yang membeda-bedakan mana yang kegiatan kehendak-kehendak egoistis atau kehendak yang tidak berkenan di hati Allah ataupun di hati Allah. Jadi kita mulai bisa membeda-bedakan dan akhirnya bisa mengenal kehendak Tuhan. Jadi itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, maka kalau diperhatikan puasanya orang Katolik itu sangat-sangat dikatakan sangat-sangat longgar kalau dibandingkan dengan saudara kita sebelah. Ya, tetapi kita juga tahu bahwa mereka pun seringkali makan banyak di pagi hari, sore tambah banyak. Jadi aspek lebih kepada aspek fisik, bukan kepada aspek mental, spiritual, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, ya, mendiamkan tubuh dan raga, ya, supaya bisa lebih peka, tajam mendengarkan suara Tuhan yang sangat-sangat lembut itu. Ya, dan itulah kehendak Tuhan, bukan lagi kehendakku. Jadi di sini adalah proses untuk membersihkan diri sendiri supaya kita bisa katakanlah sedikit selevel dengan ritme Allah gitu. Ya, jadi katakanlah dari sini kita mencoba untuk dengan keheningan dan kesunyian, dengan meditasi, dengan kontemplasi, dengan puasa dan mati raga, kita sedikit naik ke atas sehingga kita bisa mendengarkan suaranya, ya, nada-nada suaranya yang di atas sini, ya. Ya, di sini ramai sekali, tetapi di sini dalam keheningan dan kesunyian, maka kita lihat seringkali orang berpuasa dengan pergi ke gunung, bertapa di sana untuk mendengarkan dengan berbagai macam motivasi. Tentu saja orang petapa di sana itu mendengarkan, punya motivasi yang berbeda dengan kita. Nah, motivasi kita adalah berjumpa dengan sang mempelai, ya, bertemu dengan sang mempelai, mendengarkan suara mempelai dan apa yang menjadi kehendaknya. Santo Yohanes Pembaptis juga demikian, ya. Dan juga dalam tradisi Katolik, dalam biara-biara tertentu dulu puasa menjadi sangat ketat sekali dijalankan. Lalu sekarang ini jatuh kepada ekstrim kanan lagi, sama sekali seringkali tidak berguna. Padahal puasa itu adalah suatu panggilan dari dalam batin yang dia sendiri mau rasakan, mau mengalami, mau dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan lagi suatu yang dipaksakan dari luar, tetapi sesuatu dorongan batin untuk meningkatkan, ya, daya PK, daya ketajaman kita dalam mengatur diri sendiri. Dengan demikian menjadi mendengarkan suara Tuhan yang sangat halus dan lembut itu.
Kita perhatikan ketika Nabi Elia ketika putus asa, dia juga ketika mau dibunuh oleh Ratu Yezebel, ya. Dia tidak makan dan tidak minum, tapi kemudian diberi makan oleh burung gagak. Kemudian dalam perjalanan itu dia menuju ke 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Ya, itu jadi suatu kebutuhan batinnya sendiri, dan itu didengarkan oleh dia. Dia ingin butuh sesuatu yang lebih dalam. Maka puasa dan pantang dan doa merupakan suatu kombinasi yang besar, ya, supaya kita semakin dalam penghayatan hidup kita. Maka kalau kita perhatikan, Yesus juga ketika ditanya bagaimana ketika para murid tidak bisa mengusir kuasa kegelapan, jenis ini harus bisa dilawan dengan doa dan puasa. Ya. Demikian juga kalau kita ingin katakanlah kerinduan dan permohonan kita dipenuhi, kita juga berpuasa. Ya. Artinya kita izinkan Tuhan untuk mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Ya, meskipun secara batinnya ketika saya berpuasa bermati raga, itu juga menjadi motivasi apapun yang dalam diri saya bisa tercapai ketika saya dengan sungguh-sungguh menjalankan itu, ya. Jadi seringkali juga tidak ada kaitan sungguh-sungguh dengan Allah, ya. Nah, disinilah pemurnian yang dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi, puasa bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kekayaan, bukan untuk egoistis, bukan untuk kanuragan, tetapi untuk persatuan dengan Allah. Nah, puasa Katolik itu adalah puasa pengosongan diri, gitu loh. Penghampaan diri, penghampaan egoisme. Nah, itulah puasa Katolik yang harus kita pegang. Jadi puasa bukan sekedar untuk memenuhi apa yang menjadi keinginanku. Meskipun itu bisa benar. Ketika orang berpuasa sungguh-sungguh, maka dia menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi jagoan, dan seterusnya. Dan itu bukan kita. Puasa kita lebih kepada pengosongan diri supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, mendengarkan Yesus. Semoga Anda sendiri yang punya gerakan batin bisa mendengarkan itu. Sejauh mana, kapan kita bisa berpuasa bermati raga, tergantung kita, kemampuan kita, badan kita, sakit kita, ya. Maka di situ kita perhatikan, kalau kita tidak mampu ya mungkin pelan-pelan, ya. Mati raga, tidak makan A, tidak makan B, ya, lebih kepada vegetarian atau apa, terserah kita, ya. Dan itulah kita mengatur, mendisiplinkan diri, ya, aspek bahwa ini menjadi kebutuhanku yang kurindukan dan kumohonkan kepada Tuhan. Tetapi intinya puasa bersatu dengan Tuhan, mengosongkan diri. Semoga Anda dan saya dan kita semua dikuatkan dan diteguhkan untuk terus berpuasa, untuk mencari Tuhan, kehendaknya, dan mengosongkan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.